Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Polda Bali kembali memeriksa personel Superman is Dead I Gede Ari Astina atau Jering dalam kasus ujaran kebencian. Usai diperiksa, polisi menetapkan Jering sebagai tersangka dan langsung menahannya di rumah tahanan Polda Bali. Ditkrimsus Polda Bali kembali memanggil Jering dalam kasus ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Bali usai personel Superman is Dead itu dipanggil pada Kamis 6 Agustus lalu. Jering sendiri memenuhi panggilan Polda Bali didampingi penasihat hukumnya sejak pukul 10 WITA. Kuasa hukum Jering Iwayan Gendo Suwardana mengatakan dalam pemeriksaan penyidik memberikan 13 hingga 14 pertanyaan. Dalam kesempatan itu kliennya sudah menjelaskan bahwa unggahan di media sosial merupakan bentuk kecintaan Jering kepada bangsa agar rakyat bisa mendapatkan keadilan. Unggahan Jering di media sosial juga dipastikan tidak memiliki agenda politik. Intinya adalah tetap menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan penambahan penahanan. Tapi kemudian selebihnya ya adalah berupaya untuk kemudian memenuhi proses-proses hukum sebaik-baiknya gitu. Dan tadi ya paling memastikan kondisi Jering bahwa dia memang siap ya. Dan Jering sih memang siap dengan risiko. Kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada ID kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Pemirsa, lalu apa alasan Polda Bali menetapkan personel Superman is Dead Jering sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan apa upaya hukum yang akan dilakukan Jering sendiri? Untuk membahasnya bergabung dari sambungan telepon di Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho. Pak Yuliar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Abi. Ya, Pak Yuliar, saat ini Jering berarti sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan untuk 20 hari ke depan. Bisa Anda jelaskan dasar penetapan tersangka Jering ini apa saja, Pak? Mbak Api, jadi dasar penetapannya bahwasanya terpenuhi untuk 2 alat bukti. Yang pertama memang keterangan para saksi, kemudian keterangan ahli dari ahli bahasa. Dan untuk barang bukti memang yang sudah kita ambil secara digital forensik, sebagaimana kita ketahui bersama 13 Juni itu ada postingannya terkait dengan ibu hamil harus tes rapid, kemudian kacung WHO, dan beberapa komentar yang ID mengadu domba dengan hak rakyat itu postingan tanggal 13, secara garis besar, Mbak. Ada tanggapan-tanggapan juga terkait postingan tersebut, tanggapan-tanggapan negatif kepada ID. Kemudian menginjak kepada postingan tanggal 15 yang masih cukup berangkai juga pada ID, di situ ada kutipan dari kalimat Jering, sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir seolah-olah dokter banyak meninggal tahun ini. Sehingga masyarakat semakin ketakutan terhadap COVID-19. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ancaman hukuman ini apa, Pak? Ancaman hukumannya, Mbak, 6 tahun untuk penjara, Mbak. Pak, ini saya ingin menjelaskan lebih jauh bahwa ternyata kan terpenuhi unsur delik membuat pencemaran nama baik, penghinaan, dan juga menimbulkan suatu permusuhan kepada ID. Itu yang disampaikan dalam preskon ini. Nah, apa perbedaannya? Karena Jering juga punya alasan sendiri. Dia mengatakan itu merupakan kritik, protes, bentuk cinta, dan juga empati terhadap ID. Supaya masyarakat lebih tahu bagaimana perbedaan antara hate speech, pencemaran nama baik, dengan bentuk kritik yang bisa disampaikan melalui media sosial. Kalau kritikan itu kan terserah dari pihak yang menjelaskan, Mbak, dalam hal ini kan Jering. Tapi postingan-postingan itu tentunya yang dapat menjelaskan secara keseluruhan tanggal 13 dan 15 itu kan kepada ahlinya, Mbak. Ahli di situ membaca secara keseluruhan, baik postingan kemudian tanggapan, postingan dan tanggapan, itu yang mempunyai satu kompetensi. Sehingga ini masuk kategori kepada satu berita, satu kritikan, atau semacam nanti masuknya kepada kategori ujaran kebencian. Ahli yang bisa menjelaskan itu, Pak.
Dan ahli menyatakan bahwasannya itu ada unsur deliknya di situ. Dalam kasus ini apakah ada potensi tersangka yang lain di luar Jering, Pak? Sementara tidak ada, Pak. Sementara tidak ada. Baik, terima kasih atas keterangan dan waktunya di Reskrim Polda Bali, Kombes Pol Yuliarkus Nugroho di Prime Time News.